وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Namun apalah gunanya misalnya kita menjaga sebuah najis begitu luar biasanya, lalu terhadap kehormatan kawan-kawan yang hijrah, orang-orang yang yang hijrah, yang menyatakan pandangan yang berbeda, membenahi, dia nggak bisa menjaga. Makanya dulu katanya dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang khawarij yang bertanya kepada Abu Hurairah, kalau nggak salah, Abu Hurairah, atau kepada ulama saat di zaman itu, tentang bagaimana darahnya nyamuk, najis atau tidak, bagaimana darahnya nyamuk. Katanya ulama mengatakan, kamu itu bertanya tentang darahnya nyamuk, tapi kamu sendiri meremehkan harkat atau kehormatan darah kaum muslimin. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi agak siang hari ini, alhamdulillah kita masih diperkenankan, kita masih ditetapkan dalam nikmat hidayatul iman, nikmat hidayatul Islam, tetap semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Dulu atau mungkin sekarang, insyaallah panjenengan semua juga para mantan maupun para cokam yang masih ada di dalam, tak lepas dari suara-suara, ucapan-ucapan, omongan-omongan yang memang omongan ini mungkin dulu ada benarnya dan mungkin sebagian membenarkan dan sebagian juga tidak menerima atas ucapan seperti itu. Apa itu? Saya sering ditanya atau sering ada orang bercerita tentang misalnya, apakah benar bahwasannya golongan cokam ini kalau masuk masjid itu dipel ketika pulang, kemudian dipel bersih, suci lagi, karena orang-orang lain atau orang-orang selain cokam itu dianggap najis. Bahkan tak jarang artinya ada beberapa yang bercerita bahwa saya tahu sendiri, saya tuh merasakan sendiri, Allahu a'lam, saya terlepas apakah ucapan itu benar atau tidak. Tetapi yang pembahasan masalah ini insya Allah sudah semua kita sama, bahkan menjadikan ciri khas dari sebuah golongan ini, bahwa kalau masuk masjid itu dianggap najis dan kemudian dipel kembali. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita harus fair, harus imbang. Apa yang pernah kita rasakan dan apa yang pernah kita ajarkan, jika tentunya kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak ada. Tapi jika tentunya iya, kita katakan iya, karena dalam rangka untuk meluruskan, menta'dil, memberikan pembenahan terhadap ajaran-ajaran yang kita anggap salah, karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan ajaran yang ada di dalam cokam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Memang saya sendiri sih
itu pernah dulu artinya mendengar sebuah doktrin innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka tidak boleh masuk masjid. Itu doktrin dulu ya, doktrin dulu. Tetapi kemudian ada pemahaman bahwasannya masuk masjid kemudian dipel. Untuk saya sendiri ya, pribadi saya sendiri, saya belum menjumpai hal seperti itu. Jadi kita jujur aja jadi. Tapi Allahu a'lam, saya nggak tahu di berbagai daerah. Tapi kalau saya sendiri saya belum menjumpai. Artinya saya ketika ada orang masuk ya paling-paling tak arahkan untuk pakai sendal ke kamar mandi, terus dia masuk, tak masalah bagi saya. Jadi apakah termasuk seperti itu juga termasuk sudah terpengaruh atau belum? Dulu saya masalahnya nggak masuk akal masuk masjid. Kalau benar-benar kakinya suci, ngapain kita hukumi najis? Namun di berbagai daerah, berbagai ucapan-ucapan, baik ucapan-ucapannya para orang-orang awam, itu mengatakan seperti itu. Benar, saya masuk masjid itu pernah dipel. Memang dulu juga pernah ada ajaran seperti itu juga pernah sih. Tapi untuk saya tadi kan bercerita untuk saya sendiri. Saya belum menjumpai. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, kita harus memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah penjelasan yang berimbang. Saya kira ajaran seperti ini dulu memang ada. Dulu. Tapi akhir-akhir ini memang insya Allah diperbaharui atau semacam mansuh nansih lah. Diganti kemudian ada penggantinya. Kalau dulu insya Allah awal-awal ya sampai seperti itu ya. Dan itu memang bukan hanya bukan hanya kasus masjid. Misalnya di jemuran itu memang memang ada sebagian kecil ada yang sampai pemahamannya seperti itu masih ada. Jadi jemurannya dan bahkan dia cerita jemurannya dipegang orang selain cokam, kemudian dicuci lagi. Bahkan sampai apa istilahnya? Begitu ketat di dalam menjaga najisnya, kehati-hatiannya terhadap najis begitu ketat sekali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, ya mungkin itu dulu pernah ada, namun pada akhir-akhir ini insya Allah kita rasakan tidak seperti itu, tidak sekeras sekental seperti itu. Bahkan sekarang masjid cokam itu banyak dibuka untuk umum, artinya di berbagai daerah tuh pinggir-pinggir ya nanti tanda apakah jamaah tidak nanti dibuktikan dengan surat saktinya, yaitu surat sambung. Adapun mereka tetap berbudi luhur boleh masuk. Cuman nanti Anda akan menjumpai beberapa cara-cara untuk begitu luar biasa kemutawarian atau kehati-hatiannya terhadap najis. Misalnya kamar mandi harus besar, berisi 200 liter lebih airnya. Kemudian pembangunan kloset tingginya berapa senti, lebarnya berapa senti, panjangnya berapa senti, kedalamannya berapa senti. Ini dalam rangka untuk menjaga sebuah najis. Kehati-hatian yang mereka terhadap najis luar biasa dan kita tidak boleh meremehkan, dan itu sebuah tindakan yang cukup bagus. Namun apalah gunanya misalnya kita menjaga sebuah najis begitu luar biasanya, lalu terhadap kehormatan kawan-kawan yang hijrah, orang-orang yang yang hijrah, yang menyatakan pandangan yang berbeda, membenahi, dia nggak bisa menjaga. Makanya dulu katanya dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang khawarij yang bertanya kepada Abu Hurairah, kalau nggak salah Abu Hurairah, atau kepada ulama saat di zaman itu, tentang bagaimana darahnya nyamuk, najis atau tidak, bagaimana darahnya nyamuk. Katanya ulama mengatakan, kamu itu bertanya tentang darahnya nyamuk, tapi kamu sendiri meremehkan harkat atau kehormatan darah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Jadi kalau kita tarik benang merahnya tentang isu apakah benar masuk masjid di cokam ini akan dipel jika tidak golongannya ketika mampir sholat, di zaman itu mungkin iya, tapi kalau sekarang
Insya Allah sekarang tidak ada, apalagi dengan metode pendekatan budi luhur yang cukup kuat. Akhirnya juga mengikuti kaidah-kaidah apa yang dilakukan kaidah dalam fikih toharoh misalnya, selama kita tidak mengetahui bahwa itu najis juga tidak boleh kita hukumi najis. Namun di dalam fikih mengkafirkan, dalam takfir tetap tidak ada perubahan, dan semoga perlahan mulai menganggap najis agak lebih ringan, nanti menganggap orang iman juga saudara muslim menjadi saudara biasa, akan perlahan juga kita tetap untuk husnudzon billah, dan kita tetap berusaha. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Dan itu memang menjadi isu nasional sih. Beberapa kali saat misalnya saya ngisi, pas misalnya minta atau tidak diminta, misalnya tidak diminta itu artinya temanya bukan seperti itu, misalnya setelah pengajian mesti mendekat ada salah satu dua orang cerita bahwa beliau pernah ya kurang lebih sholat di mampir di masjid juga diperlakukan seperti itu. Tapi Allahu Akbar alam, apakah itu ucapan-ucapan benar, apa ucapan-ucapan hanya sebuah fitnah. Tapi yang pasti dulu pernah kita yakini seperti itu. Dan yang cerita bukan hanya satu dua, dan insya Allah di daerah-daerah antum semua juga pernah mendengar sebuah cerita seperti itu. Tapi kenyataan insya Allah sekarang jauh lebih baik, dan tetap kita husnudzon billah untuk semangat beramal ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun. Salam akal sehat, salam akal selamat, dan salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum